Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunika Angelin Marpaung dengan NIM 1982524 dari kelas TTKI K08 dengan dosen Dr. Asep Wawan Jatnika M.Hum. Pada kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan saya dengan teman-teman kelompok saya dengan judul Pemanfaatan Ekoenzim terhadap Limbah Rumah Tangga berdasarkan persepsi mahasiswa TPB ITB 2025. Adapun latar belakang masalah dari laporan karya ilmiah ini adalah limbah rumah tangga merupakan salah satu penyumbang utama pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran yang tidak dapat diolah dengan baik dapat menimbulkan bau tidak sedap di mana menjadi tempat berkembang biaknya bakteri serta mencemari tanah dan air. Sehingga perlu adanya solusi pengelolaan limbah rumah tangga yang efektif, ramah lingkungan, dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Salah satu solusi yang mulai dikenal dan diterapkan adalah pemanfaatan ekoenzim. Sehingga pada topik kali ini, pada penelitian ini kami memilih ekoenzim. Pemanfaatan ekoenzim telah menjadi perhatian di berbagai kalangan karena manfaatnya yang besar dan mengurangi limbah organik dan menjaga keseimbangan lingkungan. Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat 3 rumusan masalah yang ada pada laporan kali ini, yaitu yang pertama, faktor apa yang melatar belakangi ekoenzim. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan ekoenzim terhadap limbah rumah tangga berdasarkan persepsi mahasiswa TPB ITB 2025. Yang ketiga, bagaimana pengembangan, dampak, solusi, kendala, pemanfaatan ekoenzim terhadap limbah rumah tangga berdasarkan persepsi mahasiswa TPB ITB 2025. Untuk mewujudkan laporan ini, hal yang kami lakukan pada laporan ini adalah metode dan teknik pengumpulan data. Metode yang kami lakukan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara statistik deskriptif, dan diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi mahasiswa TPB ITB 2025 terhadap pemanfaatan ekoenzim untuk limbah rumah tangga. Untuk teknik pengumpulan data, ada 3 teknik yang kami lakukan. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur yang penulis lakukan berupa penelusuran berbagai sumber referensi seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait topik ekoenzim. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua, observasi lapangan. Observasi lapangan dilakukan dengan meninjau langsung area kampus untuk melihat apakah pemanfaatan ekoenzim di lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyebaran angket. Penyebaran angket dilakukan untuk memperoleh data mengenai tingkat pengetahuan mahasiswa TPB ITB 2025 terhadap pentingnya ekoenzim serta sejauh mana mereka memahami manfaat dan penerapannya. Nah, definisi dari ekoenzim sendiri adalah cairan organik yang dihasilkan dari fermentasi sampah berupa kulit buah, sayuran, air, dan gula merah. Ekoenzim sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan hasil serta kualitas buah dan sayuran untuk membersihkan alat masak sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman, mengolah tanah, membersihkan air yang terkontaminasi, dan sebagai pembersih rumah tangga seperti shampoo, pencuci piring, deterjen, pengusir serangga alami, cairan untuk pel lantai, serta menyiram tanaman. Pada proses pembuatan ekoenzim, proses ini mengikuti rasio sederhana yaitu 1:3:10 yang terdiri dari 1 bagian gula merah atau molase, 3 bagian sisa buah dan sayuran segar, dan 10 bagian air bersih. Semua bahan tersebut dicampurkan dalam wadah plastik kedap udara yang hanya terisi 60% dari total kapasitasnya, untuk menyisakan ruang bagi gas yang terbentuk selama fermentasi.
Wadah kemudian ditutup rapat dan disimpan di tempat sejuk, yang dimana jauh dari sinar matahari langsung selama minimal 3 bulan. Selama 3 bulan pertama, tutup wadah perlu dibuka secara berkala atau sekitar 1-2 hari sekali untuk mengeluarkan gas guna mencegah ledakan. Setelah proses fermentasi selesai, selama minimal 3 bulan, hasil akhirnya adalah cairan berwarna coklat dengan aroma khas seperti cuka atau asam yang menyengat. Aroma ini menandakan bahwa proses fermentasi berjalan dengan baik dan ekoenzim siap digunakan. Jenis ekoenzim dapat dibedakan berdasarkan bahan bakunya, yaitu ekoenzim dari buah, sayuran, maupun campuran keduanya. Ekoenzim berbahan dasar kulit buah seperti jeruk, nanas, dan pepaya sering dimanfaatkan sebagai cairan pembersih alami karena menghasilkan aroma yang segar. Sedangkan ekoenzim berbahan dasar sayuran lebih cocok digunakan sebagai pupuk cair dan pengendali hama alami karena kandungannya yang nutrisinya tinggi. Pemanfaatan limbah rumah tangga melalui pembuatan ekoenzim merupakan salah satu inovasi ramah lingkungan yang dapat mengurangi volume sampah organik sekaligus menghasilkan produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, ekoenzim juga memberikan nilai ekonomis karena dapat digunakan sebagai pengganti produk pembersih berbahan kimia yang umumnya mahal dan berpotensi mencemari air maupun tanah. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, dapat diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa TPB ITB 2025 memiliki persepsi yang baik terhadap manfaat ekoenzim dalam pengurangan limbah rumah tangga. Dari total 40 responden yang telah memberikan jawaban, sebanyak 97,5% menyatakan bahwa mereka memahami bahwa ekoenzim memiliki manfaat dalam mengurangi limbah rumah tangga, sedangkan hanya 2,5% yang menyatakan tidak memahami manfaat tersebut. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil penelitian mengenai pemanfaatan ekoenzim terhadap limbah rumah tangga berdasarkan persepsi mahasiswa TPB ITB 2025 dapat disimpulkan sebagai beberapa hal berikut. Yang pertama, pemanfaatan ekoenzim dilatar belakangi oleh meningkatnya limbah organik rumah tangga serta perlunya solusi yang lebih ramah lingkungan dan mudah diterapkan. Yang kedua, pemanfaatan ekoenzim berdasarkan persepsi mahasiswa TPB ITB 2025 tergolong sangat positif. Yang ketiga, pengembangan ekoenzim di lingkungan kampus memiliki potensi yang besar. Terlihat dari tingginya dukungan mahasiswa terhadap pelatihan dan proyek pembuatan ekoenzim, serta pandangan bahwa ekoenzim cocok untuk diterapkan dalam sistem pengelolaan limbah kampus. Pada hasil penelitian ini juga terdapat beberapa saran, seperti 1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi, yang dimana perlu dilakukan kegiatan sosialisasi yang lebih terstruktur mengenai fungsi, manfaat, dan cara pembuatan ekoenzim. Yang kedua, penyediaan fasilitas pengumpulan limbah organik. Kampus dapat menyediakan titik pengumpulan limbah organik yang jelas dan terdistribusi merata di setiap gedung atau asrama mahasiswa. Yang ketiga, pelaksanaan program praktik berkelanjutan. Kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim sebaiknya tidak berhenti pada satu kali kegiatan. Diperlukan program rutin atau komunitas pengelola sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk mencoba, bertanya, dan memonitor hasil pembuatan ekoenzim secara langsung. Yang keempat, kolaborasi dengan unit kampus dan komunitas lingkungan. Kolaborasi antar mahasiswa serta lembaga kampus dan komunitas lingkungan dapat mempercepat implementasi ekoenzim. Terakhir, penguatan dukungan institusional. Untuk mendukung keberlanjutan program ini, kampus disarankan untuk menyediakan dukungan administratif serta pendanaan awal untuk fasilitas pelatihan atau riset pengembangan ekoenzim. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya ucapkan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam laporan, saya minta maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.